Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan lanjutkan pertemuan ketiga untuk mata kuliah Statistika Matematika. Nah, topik kita kali ini di pertemuan ketiga adalah mengenai distribusi dua perubahan acak atau gabungan. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan distribusi peluang gabungan untuk dua perubahan acak diskrit dan kontinu. Yang kedua, menentukan fungsi peluang gabungan atau fungsi kepadatan gabungan pada kasus sederhana. Yang ketiga, menghitung peluang suatu kejadian berdasarkan distribusi gabungan. Dan yang terakhir keempat, menentukan distribusi marginal dari masing-masing perubahan acak. Gitu ya. Nah, kalau marginal ini dia hanya muncul ketika distribusi dua perubahan acak karena marginal ini artinya cuma satu aja, satu variabel gitu ya. Satunya tidak diperhitungkan gitu. Oke, yang pertama di sini mengenai distribusi peluang gabungan untuk perubahan acak diskrit. Nah, di sini kalian bisa lihat ada beberapa percobaan hasil yang diamati tidak hanya dinyatakan oleh satu perubahan acak. Itu kalau kemarin kita sudah belajar mengenai satu perubahan acak gitu ya atau satu variabel. Nah, di sini seringkali dua perubahan acak muncul secara serentak. Jadi variabelnya dua sekarang. Nah, jika dua perubahan acak diskrit dilambangkan misalkan dengan X besar dan Y besar, nah maka peluang bahwa X besar sama dengan X kecil dan Y besar sama dengan Y kecil terjadi bersamaan dinyatakan dengan P X, Y. Ya. Nah, fungsi ini disebut fungsi massa peluang gabungan. Nah, di sini kalau kita baca definisinya, fungsi P, X, Y, P itu peluang ya, fungsi peluang dari ini X, Y berarti kan tadi dua variabel atau dua perubahan acak gitu ya. Disebut fungsi peluang gabungan dua perubahan acak diskrit jika memenuhi syarat berikut. Nah, jadi ada syaratnya juga sama seperti yang satu perubahan acak kemarin gitu ya. Yang pertama bahwa sama P, X, Y itu lebih dari atau sama dengan 0 untuk setiap pasangan X, Y. Nah, ini artinya, oh ini koma ya. Nah, ini koma. Ya, sorry. Nah, ini X, Y. Nah, jadi artinya pertama sama. Artinya bahwa yang namanya peluang itu paling rendah 0. Gitu ya. Tidak mungkin negatif. Itu syaratnya. Yang pertama. Yang kedua, karena dia diskrit. Gitu. Jadi sama nih ya. Sigma X, sigma Y dari P, X, Y itu sama dengan 1. Artinya, kalau kita jumlah gitu ya, semua nilai peluang gitu ya untuk kedua perubahan acak ini kalau di total semua itu adalah 1 ya, sama kayak yang satu variabel kemarin. Terus yang ketiga, untuk setiap daerah A pada bidang pasangan nilai berlaku P, X, Y anggota A itu adalah sigma dari sigma X, Y anggota A P X, Y. Nah, ini nanti kita bahas lebih dalam lah ya untuk ini. Nah, mungkin kalau misalkan kita bacakan seperti ini nanti malah ini ya, masih agak bingung gitu ya. Oke, di sini kita lihat dulu contohnya. Dua bola diambil secara acak dari sebuah kantong yang berisi 3 bola biru, 2 bola merah, dan 3 bola hijau. Oke, jadi ada 3 bola biru, 3 bola biru, ya. Nah, 2 bola merah dan 3 bola hijau. Oke, misalkan X besar itu adalah banyaknya bola biru yang terambil, Y besar itu banyaknya bola merah yang terambil. Nah, di sini kita lihat langkah pertama menentukan pasangan nilai yang mungkin. Ingat ya, kita masih di pembahasan diskrit gitu. Oke, jadi pasangan X, Y, nah ini koma ya. Sorry, ini komanya ke atas ya.
Oke, kita lihat dulu pasangan yang mungkin. Tadi dua ya, ingat ini dua. Nah, ini dua bola. Dua bola. Terus kalau misalkan tadi X-nya itu adalah biru, Y-nya merah, gitu kan. Nah, berarti apa? Yang pertama, dua-duanya tidak terambil, ya kan? Karena ada kemungkinan lain yaitu hijau, gitu ya. Bisa aja dua-duanya terambil hijau. Oke. Nah, kemungkinan kedua adalah birunya tidak terambil, ya, nol, tapi merahnya terambil satu, gitu ya. Oke, terus atau misalkan di sini ini ketinggalan. Nah, gini ya. Nah, birunya tidak terambil, tapi dua-duanya merah, gitu ya. Terus yang ketiga, biru terambil satu, merahnya tidak terambil, berarti hijau pasangan, gitu ya. Nah, terus di sini birunya terambil satu, merahnya terambil satu, atau birunya terambil dua, merahnya terambil nol. Nah, ini perlu kita cacah dulu satu-satu gitu ya pasangannya. Ingat tadi karena kita cuma ngambil dua, berarti di sini kalau kita total gitu ya, masing-masing pasangan ini kan maksimal dua, ya kan? Paling tinggi dua, gitu. Makanya 00 bisa gitu ya, karena ada hijau, gitu ya. 01, 02 paling banyak 02 ya, atau 11 gitu ya. Totalnya tetap dua gitu. Oke, di sini karena total bulannya ada 8 ya, 3 biru, 2 merah, 3 hijau. Nah, maka banyak semua cara mengambil dua bola adalah ini ya, kita pakai apa namanya? Permutasi ya, permutasi di sini. Oke, jadi 82. Kemarin ada kita bahas ya. Kemarin sudah ada kita bahas. Misalkan di sini kita coba hitung deh ya. Kita coba hitung. Eh, oke, kita coba hitung misalnya gini. Nah, di sini ya, 82. Berarti kan kita punya di sini. Nah, di sini 82. Berarti kan gini, 8 faktorial per 2 faktorial terus pengurangannya. Gitu ya, 8 kurang 2 faktorial. Berarti kan ini 8, 2 sama 6 ya berarti ya. Nah, 6 kita ambil, berarti 8 ini kita pecah jadi 8 kali 7 kali 6 faktorial. 2 kita pecah jadi 2 kali 1. Terus 6 faktorial kita biarkan. Nah, berarti 6 faktorial kita bisa bagi 8 kali 7 itu 56 gitu ya. 56 dibagi 2 gitu ya. Dapatlah 28. Nah, inilah nilai dari dia 28. Oke. Terus kemudian langkah kedua di sini menghitung peluang untuk setiap pasangan. Nah, jadi tadi tujuan kita untuk mencacah pasangan-pasangan yang mungkin itu ya adalah untuk menghitung peluang masing-masing gitu ya. Oke, tadi di sini 0,0 artinya kan ini kalau kita lihat ya 3 2 3 ingat ya. 3 itu berarti untuk bola biru. Nah, bola biru kalau 00. Nah, kita ingat tadi ya. Ini biru, ini merah ya. Birunya 0, merahnya 0. Nah, berarti dari 3 biru, 0 yang terambil. Dari 2 merah, 0 yang terambil. Berarti dari 3 hijau, terambil 2. Gitu ya. Karena ngambilnya 2 tadi. Oke. Ini masing-masing kita hitung sama kayak tadi caranya gitu ya. Pakai permutasi, dapatlah 1 kali 1 kali 3. Dapatlah 3. Oke, sama gitu ya, 0,1. Berarti kan merahnya, birunya tidak terambil, merahnya terambil satu. Berarti dari 3 biru, 0 yang terambil, dari 2 merah, satu terambil. Berarti satunya, karena tadi ngambilnya 2, berarti satunya terambil dari hijau gitu ya, 3 ini.
Oke, 3 dikalikan. Sama nih, 0,2 berarti birunya tidak terambil, 0. Merahnya terambil 2. Ini ya, di 2 merah. Berarti hijau tidak terambil. Ya. 1,0 berarti birunya dari 3 biru, 1 terambil. 2 merah tidak ada yang terambil karena di sini 0. Nah, berarti satu lagi adalah terambil yang hijau. 1,1 berarti dari 3 merah, dari 3 biru terambil 1, dari 2 merah terambil 1, dari 3 hijau tidak ada yang terambil. 2,0 berarti dua-duanya biru ya. 3 dari 3 biru, 2 terambil. Nah, berarti 2 merah tidak ada yang terambil, 3 hijau tidak ada yang terambil. Oke, masing-masing dihitung kemudian dikalikan, dapatlah nilainya seperti ini. Nah, kemudian lalu kita hitung distribusi peluang gabungannya, gitu ya. Nah, nilai 28 ini tadi berguna untuk dijadikan sebagai penyebut di sini ya, penyebut pecahannya 28, dan harusnya ini ya, masing-masing ini 3, 6, 1, 9, 6, 3. Ini harusnya kalau di total juga 28. Gitu ya harusnya. Karena itu tadi kita ngomongin peluang, itu kan kalau kita total semua harusnya bernilai 1 gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ya, pasangan lainnya ini 0 gitu ya. Kita tidak menghitung peluang untuk pasangan lainnya. Nah, kemudian kita di sini kalau misalkan mau menghitung peluang suatu daerah, misalkan ya, misalkan daerah A. Daerah A itu adalah himpunan pasangan berurut X, Y, di mana X tambah Y-nya itu kurang dari atau sama dengan 1. Ingat tadi ya, X-nya itu tadi biru, ya toh. Nah, Y-nya merah tadi sesuai di soal. Nah, itu penjumlahannya harus kurang dari atau sama dengan 1, maksimal 1 berarti. Nah, udah kita cacah aja tadi masing-masing. Kalau misalkan maksimal 1, berarti pasangan berurutannya itu bisa 00, bisa 01, bisa 10. Gitu ya. Itu karena maksimal 1 tadi ya, lebih dari atau sama dengan 1. Nah, di sini berarti kan ya udah kita hitung masing-masing peluangnya. Peluang 0,0 tadi sudah ada, 0,1 dan 1,0. Tinggal dijumlah. Nah, ingat dijumlah. Jadi dapat tadi ya 3 per 28, 6 per 28, 9 per 28. Dihitung dapatnya 18 per 28 atau disederhanakan jadi 9 per 14. Gitu ya. Oke, lanjut ke contoh 2. Di sini 2 lampu dipilih secara acak dari sebuah kotak. Nah, ini 2 ya. Kita tandai dulu 2. Oke, 2 ya. Dipilih secara acak dari kotak yang berisi. Nah, ini mirip sebenarnya ya. Ini mirip. Kasusnya hanya bedanya kalau tadi bola, yang ini lampu gitu. Nah, ini kalau kita coba ulang lagi ya, tadi hijau, terus ini merah, terus ini biru. Oke. Tadi X-nya adalah banyaknya lampu biru, Y-nya banyaknya lampu merah. Nah, struktur peluang gabungannya tadi sama ya, sama seperti contoh 1 karena komposisi objeknya identik. Jadi pasangan-pasangannya ini X, Y, ini ya, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini kan berarti apa? Bisa kita lihat kalau misalkan, nah ini maksudnya X-nya ya. Ini misalkan gini. Eh, ini tabelnya ini maksudnya gini, X dengan Y. Gini maksudnya ya. Sorry. Nah, maksudnya Y itu ke bawah. Ini yang di bawah ini Y. Yang ke apa? Yang ke samping itu X gitu maksudnya. Nah, ini harusnya di garis gini. Ini maksudnya ya. Gitulah ya. Nah, misalkan Y itu kan 0, 1, 2. Tadi ada kemungkinannya kan bisa 0, 1 atau 2. Jadi kalau kita buat dalam bentuk tabel ya, kalau tadi kan langsung kita caca aja nih. Nah, kalau ini misalkan bentuknya tabel sekarang. X berarti kan bisa 0, 1, 2 juga kemungkinannya ya, kemungkinannya.
Nah, tapi kan di sini kita lihat karena yang diambil itu dua, ya dua lampu, berarti kan tidak mungkin terjadi ini dua satu kan tidak mungkin ya. Y-nya dua, X-nya satu kan nggak mungkin. Maksudnya merahnya dua, birunya satu kan nggak mungkin karena yang diambil cuma dua. Berarti ini kita jadikan nol. Ini juga sama ya, satu dengan dua kan nggak mungkin. Apalagi dua dengan dua itu nggak mungkin. Jadi kita jadikan nol. Oke, terus di sini yang bisa mungkin terjadi adalah dua-duanya nol bisa karena yang terambil misalkan hijau tadi ya. 3,3/28 tadi angkanya bisa kita ambil saja di contoh satu tadi. Nah, terus ini 1,0 gitu ya. Terus ini 2,0. Nah, ini berarti 0,1, 1,1, terus ini 0,2 gitu ya tangannya. Nanti tinggal di total dapat 15. Ini ya, di total dapat 15/28, yang di baris selanjutnya ini 12/28, terus selanjutnya ada 1/28. Nah, ini kan kalau di total jadinya satu ya, harusnya satu. Ini juga nih kalau misalnya kolomnya kita jumlahkan ini 10/28, 15/28, dan 3/28. Ini juga kalau dia total harusnya satu gitu ya. Nah, sama seperti tadi kalau misalnya kita menghitung daerah ya, peluang daerah tadi misalkan X tambah Y-nya lebih dari atau sama dengan satu, berarti kan tadi maksimal satu nilainya gitu ya. Nah, dapatlah tadi 9/14 sama kayak contoh satu. Oke, gitu. Nah, lanjut ke pembahasan yang B mengenai distribusi peluang gabungan untuk bobot acak kontinu gitu ya. Nah, bobot acak kontinu berarti bentuknya seperti ini ya, f x, y sama. Nah, peluang satu kejadian pada daerah A itu dihitung dengan integral ganda gitu ya. Jadi karena kita ngomongin kontinu berarti kan sekarang menghitung yang namanya penjumlahannya gitu ya atau menghitung daerahnya itu sekarang pakai integral. Kalau tadi kan diskrit ya udah tinggal dijumlah aja pakai sigma biasa gitu ya. Selebihnya sebenarnya konsepnya mirip gitu ya. Hanya beberapa yang disesuaikan. Nah, di sini misalkan definisinya, fungsi f(x, y) disebut fungsi kepadatan gabungan jika memenuhi yang pertama itu tadi sama. Nah, yang namanya fungsi kepadatan peluang gabungan itu nilai minimalnya adalah 0. Ya, tidak mungkin negatif untuk semua x, y. Terus yang kedua, integral total pada seluruh daerah ya, seluruh daerah dukung, nah itu sama dengan satu. Jadi integral x dan integral y-nya gitu kan itu sama dengan satu tadi ya. Kalau yang diskrit tadi kan sigma. Nah, kemudian di sini untuk yang ketiga, untuk setiap daerah A di sini ya, peluangnya nah tadi sama ya. Nah, di sini pakai integral dua kali berarti ya. Karena dia dua variabel atau dua pembacak acak. Nah, di sini berarti integral dua kali dari f(x, y) berarti ada dx dy. Gitu ya. Nanti kita lihat di sini bahwa dx dan dy ini boleh ditukar ya. Yang penting cara menghitungnya benar. Gak ada masalah. Mau x dulu atau mau y dulu. Oke, kita lihat di sini di contoh 3, misalkan diketahui f x, y fungsi kepadatan peluang gabungan untuk variabel kontinu di sini ya adalah x dikali 1 tambah 3y kuadrat gitu ya. X dikali 1 tambah 3y kuadrat di sini. Di mana x-nya tadi antara 0 dan 1, y-nya juga antara 0 dan 1. Nah, kemudian di sini untuk selain itu nilainya adalah 0. Nilai f(x, y-nya. Nah, yang pertama berarti kita lihat dulu. Kita pastikan dulu bahwa ini beneran fungsi kepadatan peluang gabungan variabel kontinu. Nah, berarti apa? Kita lihat dulu, kita hitung jumlahnya atau integralnya itu harusnya satu. Nah, di sini. Makanya yang pertama adalah kita integralkan dulu f(x, y-nya ininya ya. Nah, semua ini kita integralkan
Batasnya sesuaikan. Kalau misalkan kamu pakai DY dulu, nah bagian dalam ya, ingat. Kalau kita mengintegralkan di sini, kalau ada dua variabel dalam dulu. Nah, DY. Nah, ini berarti yang di dalam ini juga ya integralnya ini adalah punya Y. Ya, batasnya ini 0 sampai 1. Kemudian baru dx. Punya X berarti sama ya, batasnya 0 sampai 1 yang di luar. Oke, baru di sini kita hitung dulu nih. Oke, kita hitung sama-sama deh. Misalkan tadi ya. Nah, di sini kita ambil bagian dalam dulu ya, bagian dalam. Berarti kan ini kita tulis ulang di sini yang dalam aja 0 sampai 1 untuk X 1 ditambah 3 Y kuadrat DY gitu ya. Nah, ini artinya ini mirip seperti kalian belajar kemarin eh, kalkulus multivariabel gitu ya. Yang mana kalau misalkan kita sedang mengintegralkan variabel Y, nah maka variabel X-nya dianggap suatu konstanta. Jadi tidak usah dihiraukan X-nya ya. Bahkan X-nya itu bisa kita taruh di depan. Karena dia dianggap suatu konstanta. Jadi bisa gini nih. Nah, boleh gini. Diubah. 1 ditambah 3Y kuadrat DY. Oke, baru kita integralkan. Integral berarti kan ini X-nya tetap. Kita kasih kurung siku. 1 integralnya kan berarti jadi Y. Ditambah 3Y kuadrat. Integralnya berarti 3 per 3 Y pangkat 3. Gitu ya. Nah, batasnya dari 0 sampai 1. Nah, kita perolehlah di sini berarti X Y ditambah Y pangkat 3. Gitu ya. 0 sampai 1. Nah, sama ya. Ini. Kita hitung dulu berarti. Nah, ini kan tadi batasnya itu punya Y ya berarti ya. Kita hitung di sini berarti X-nya kita abaikan saja. Berarti di sini ada 1 ditambah 1 pangkat 3 gitu ya. Dikurang 0 gitu ya. 0 ini kan diperoleh dari 0, Y-nya 0 ya. 0 ditambah 0 pangkat 3 gitu ya. Nah, gini. Dapatnya X, terus di sini adalah ini berapa nih? 1 tambah 1, 2 ya. 2 dikurangi 0. Dapatnya 2X. Nah, baru dari 2X ini kita lanjutkan integral yang bagian luar. Punya X 0 sampai 1. Hasilnya tadi 2X ya. Terus dx. Nah, ini yang kemudian kita integralkan berikutnya. Berarti kan di sini integralnya, nah di sini kan berarti 2 per 2 X kuadrat ya. Batasnya 0 sampai 1. Didapatnya berarti kan X kuadrat ya. X kuadrat dengan batas 0 sampai 1. Nah, kemudian berarti di sini tinggal kita hitung batas atas dulu ya. 1 kuadrat dikurangi 0 kuadrat dapatnya 1. Nah, berarti terbukti gitu ya bahwa integral gabungan ya untuk semua daerah ya, dari baik dari batas X maupun batas Y itu nilainya 1 gitu ya. Tapi dia memenuhi. Nah, jadi benar gitu ya. Fungsi tersebut benar merupakan fungsi kepadatan gabungan. Baru kita lanjut yang kedua, menghitung peluang pada daerah tertentu. Nah, misalkan katakanlah kita punya daerah A di sini X, Y ya. A adalah himpunan pasangan terurut X, Y di mana X-nya batasnya dari 0 sampai setengah
sedangkan Y-nya dari 1/4 sampai setengah. Oke, sama ya. Nah, berarti di sini kalau kita menghitung daerah sebagian saja yang tadi batasnya, caranya sama tadi ya, kayak kita menghitung biasa. Menghitung yang tadi, yang barusan. Hanya saja batasnya yang diubah sekarang. Oke, misalkan di sini kita tukar nih. Kita pengen Y dulu, gitu ya. Tadi ya. Oke, di sini Y nih. Y berarti Y dulu. Nah, ini batasnya kan berarti batas Y. Dari 1/4 sampai setengah. Baru nanti ketika hasilnya keluar, kita integralkan lagi dengan X gitu ya. Mana batas X itu dari 0 sampai setengah. Oke. Nah, ini tidak perlu Bapak jabarkan ya, karena caranya sama saja, mirip saja. Yang pertama berarti kan kita ambil yang di dalam dulu, integral dalam dulu, kita integralkan gitu ya di dalam tanpa menghiraukan variabel X, karena kita hanya mengintegralkan variabel Y gitu ya. Gitu. Jadi X-nya tidak usah dihiraukan. Di sini X-nya biarkan X saja. Nah, di sini bahkan dia X-nya disembunyikan gitu ya. Di sini nggak ada X. X ini katakanlah ditaruhnya di sini. Di depannya. Nah, X-nya nggak ada. Jadi yang ini kita dapat tadi Y tambah Y pangkat 3. Terus batasnya dari 1/4 sampai setengah. Nah, kita masukin batas atas dulu dikurangi batas bawah. Dapatnya 23/64. Nah, baru dari sini 23/64 baru dikali dengan X tadi ya. X-nya yang kita sembunyikan tadi. Udah, yang ini berarti kan dx sekarang batasnya dari 0 sampai setengah. Nah, udah berarti 23/64 ini karena suatu konstanta, kita bisa taruh di depan dari integral. Nah, jadi kita cukup mengintegralkan X-nya saja. Nah, ini X-nya kan kalau diintegralkan berarti dapatnya setengah X kuadrat ya. Setengah X kuadrat. Ini kan beberapa di skip ya langkahnya. Ini kan kalau kita hitung yang ini, nah ini kita perolehnya kan berarti setengah X kuadrat gitu ya, dengan batas 0 sampai setengah. Jadinya batas atas dulu kita masukkan setengah dikali setengah pangkat 2 dikurangi setengah dikali 0 pangkat 2. Dapatnya kan berarti setengah dikali 1/4 dikurang 0. Ya, dapatnya 1/8. Ini ya. Nah, baru kita kalikan dengan ini tadi konstanta yang kita taruh di depan. Dapatnya 23/512. Nah, itu daerah A-nya ya, peluang ke daerah A. Oke, lanjut di sini contoh keempat. Nah, diketahui fungsi f x, y, fungsi pasangan turut x, y adalah 2 dikali 2x tambah 3y, di mana batas x-nya dari 0 sampai 1, batas y-nya dari 0 sampai 1/3. Dan nilai fx, y-nya itu adalah 0 untuk lainnya. Nah, tadi sama ya, kita cek dulu normalisasinya. Kita pastikan dulu bahwa dia memang fungsi kepadatan peluang gabungan. Berarti kita integralkan seperti tadi dengan batas yang bersesuaian. Misalkan dy dulu, di sini dy dulu berarti ini batas y. Ya, dari 0 sampai 1/3. Baru batas x gitu ya, dari 0 sampai 1. Nah, ini caranya sama. Silahkan dicoba sendiri saja. Nah, di sini Bapak tidak memperagakan lagi karena tadi caranya sama saja, berarti hasilnya 1 gitu ya. Oke, kemudian di sini yang kedua kita hitung peluang pada daerah tadi ya, kata daerah A misalkan gitu ya. Nah, misalkan daerah A itu adalah
himpunan pasangan terurut X, Y, di mana X-nya itu dari 0 sampai setengah, Y-nya itu dari 1/4 sampai 1/3. Nah, kurang dikit gitu ya. Nah, caranya sama, berarti terserah ini mau DY dulu atau mau DX dulu. Kalau di sini pakai DY dulu. Nah, berarti batasnya nih, berarti batas Y dulu di dalam gitu ya. Baru nanti hasilnya diintegralkan terhadap X. Nah, pakai batas X 0 sampai setengah di sini. Nanti kita peroleh bahwa nilainya adalah 11/96 gitu ya. Nah, kita lanjut ke C. Di sini distribusi marginal. Nah, distribusi marginal ini memperlihatkan distribusi salah satu pengubah acak tanpa memperhatikan pengubah lainnya. Marginal ya, sebagian gitu. Oke, di sini. Nah, rumus umumnya kalau misalkan itu pengubah acak diskrit, berarti seperti ini. Misalkan Gx dari X gitu ya. Nah, berarti kan sigma dari Y untuk P X, Y. Sedangkan untuk HY gitu ya. HY itu adalah sigma dari X. Nah, ini maksudnya gini. Ini kalau misalkan kita artikan ini dua ya. Jadi ini kalau misalkan biar enggak gini deh. Nah, gini. Itu maksudnya gini ya. Pertama misalkan marginal pertama itu marginal yang Y saja. Berarti X-nya kita pertahankan di sini. GX gitu ya. Nah, berarti kita hanya menghitung sigma dari Y saja. Untuk fungsi sama ya, fungsi berurutannya kan sama X, Y. Nah, cuman yang disigmakan itu Y saja. Karena X-nya tidak kita perhatikan. Nah, kebalikannya kalau HY berarti kan Y yang kita pertahankan atau Y yang tidak kita perhatikan. Jadi hanya menghitung sigma X saja dari fungsi X, Y. Nah, sedangkan untuk kasus kontinu, nah ini mirip sebenarnya ya. Kontinu ini gini. Nah, gini. Gx X berarti kan integral f X, Y. Nah, dari dy. Artinya apa? Artinya kita hanya mengintegralkan y saja di sini. Berarti x-nya kita jadikan atau kita anggap sebagai konstanta. Begitu juga kalau misalnya hy dari y. Gitu ya. Berarti integral dari f x, y dx. Berarti hanya menghitung integral dari x dan y-nya dianggap konstanta. Nah, ini kita bahas contohnya ya, satu-satu. Misalnya di sini untuk marginal diskrit dulu. Nah, kita ambil tabel pada contoh 2. Oke, tabel pada contoh 2. Oh, yang tadi ya, yang lampu. Nah, yang lampu. Misalkan marginal untuk X. Nih, berarti kan ini 0, 1, dan 2 ini punya siapa? Punya X berarti. Nah, kita lihat nih. Nah, coba lihat ya. Oke. Nah, ini ini ya. Ini kita coba geser. Contoh 2 tadi, contoh 2. Nah, ini ya. Ini contoh 2. Nah, ini kan X nih. X tuh yang ini, yang ke samping, Y itu yang ke bawah. Nah, berarti di sini maksudnya GX 0 berarti kan yang ini saja. Nih, G0 ini kan X juga nih. Ya, GX ini X ya. Ini X. Ini juga X. Itu biar gampang ingatnya, kita sepakati saja. Pokoknya kalau X kita pakai G, kalau Y kita pakai H. Dan tinggal kita kasih di sini tadi X-nya, X besar ya. GX
dari X, berarti X-nya aja kita perhatikan di sini, berarti 0, jadi kan dia bisa 0, 1, 2. Nah, berarti kan ini ya, 3, sorry, untuk 0 dulu deh, untuk 0 ya. Nah, di sini untuk 0. 0 itu kan berarti 3 per 28. Kita harus 6 per 28, lalu 1 per 28. Gitu ya. Itu marginalnya. Untuk yang X-nya 0. Nah, ini di total semua. Dapatnya 10 per 28 di sini. Nah, ini. Jadi gini, berarti kan kalau marginal X itu Y-nya semua kita ambil. Sedangkan X-nya hanya kita ambil satu atau X-nya kita diamkan. Misalkan didiamkan di 0. Di X-nya kita diamkan di 0. Nah, berarti Y-nya semua. Y-nya yang 0 kita ambil. Y-nya yang 1, Y-nya yang 2. Nah, di total semua. Nah, itu juga misalkan GX1, berarti X-nya sekarang 1 nih, 1. Kita pertahankan di 1. Y-nya yang kita ganti-ganti. 0, 1, dan 2. Nah, itu di total dapatnya 15 per 28. Ya, sama ya. Oke. GX2, berarti kan X-nya 2 saja. Nah, Y-nya bisa 0 gitu ya. Bisa nggak 1 atau 2? Nggak bisa. Ya. Karena tadi kasusnya itu dia hanya ngambil 2 lampu. Ya, berarti cuma ada ini, satu ini tadi ya, 3 per 28. Nah, gitu. Begitu juga misalkan untuk marginal Y ya, marginal Y. Sama HY 0, berarti sekarang ini yang kita pertahankan. 0-nya di Y. Y yang kita diamkan, kita pertahankan di 0. X-nya kita jumlah semua. 3 per 28, 9 per 28, dan 3 per 28. Totalnya jadi 15 per 28. HY1 berarti Y-nya 1, kita diamkan di 1, X-nya kita total semua. Dapatnya 12 per 28. Atau disederhanakan jadi 3 per 7. HY2 berarti ini ya. Nah, Y-nya 2, X-nya hanya bisa 0 ya. X-nya hanya bisa 0. Nah, jadi 1 per 28. Oke, itu. Nah, kita lanjut di sini untuk untuk contoh 6. Nah, marginal continue. Oke, marginal continue nah ini. Oke, di sini marginal continue berarti misal nih ya, misalkan kita punya fungsi G X, Y. Nilainya adalah 8XY. Nah, di mana di sini Y-nya itu ya letaknya antara 0 sampai X. Sedangkan X itu letaknya antara Y sampai 1. Nah, ini udah agak ini ya, agak beda nih contohnya nih. Dan 0 untuk lainnya. Oke. Nah, pertama kita verifikasi tadi ya, sama caranya kita verifikasi. Nah, ini nggak usah bingung ya batasnya, nanti kita bahas di sini. Batasnya kenapa seperti ini gitu ya. Y terkait ke X terkait ke Y. Nah, di sini kita lihat. Sebenarnya mirip-mirip saja gitu ya, tinggal kita jadikan aja nggak apa-apa kalau misalkan batasnya. Misalkan gini, kita mau Y dulu ya, di DY ya. Berarti Y dulu di Y. Y ini berarti batasnya dari mana? Dari 0 sampai ini X ya. Nah, ya udah berarti tulis saja 0 sampai X. Nah, baru X. Ya, X-nya mana? X-nya dari mana? Dari ini dari 0 sampai 1 gitu. Nah, di sini. Ini kalau kita lihat ya, kenapa X itu batasnya bukan dari Y sampai 1, tapi dari 0 sampai 1. Nah, nanti kita lihat ya di sini. Oke, kita lanjut dulu di sini.
Berarti yang pertama tadi integral untuk dy. Ya, dy. Nah, berarti 8xy kita integralkan terhadap y. Batasnya di 0 sampai x. Oke, kita hitung dulu. Kita hitung dulu. Berarti di sini integral 0 sampai x dari 8xy dy. Nah, hasilnya berarti oke, gini aja deh, biar gampang ya. 8x 8x-nya kita taruh depan gini. Nah, ini dari y ya. Berarti ini 8x, y-nya kita integralkan jadi 1/2 y kuadrat dari 0 sampai x. Nah, baru kita hitung 8x, terus di sini berarti kita punya setengah, y-nya kita ganti x ya, batas atas dulu, berarti x kuadrat dikurangi setengah dikali 0 kuadrat. Nah, hasilnya 8x. Di sini dapatnya setengah x kuadrat dikurang 0. Hasilnya berarti 8x dikali setengah x kuadrat. Hasilnya berarti 8 kali setengah 4, x-nya jadi pangkat 3. 4x pangkat 3. Nah, karena kita sudah ngambil batas dari y ya, kita kan tadi kita pakai batas y ya. Pertama ya, tadi kita pakai batas y untuk berarti kan dari 0 sampai x gitu ya. Nah, sehingga di sini untuk kemudian kita mau menghitung batas x, kita tidak lagi melihat dari y sampai 1 gitu, tapi langsung ke 0 gitu ya. Nah, karena kalau misalkan batasnya nanti kita tuliskan lagi di sini y ya, ini y. Misalkan di sini kita ganti y nih. Yang ini ya, ini kita ganti y. Gitu. Nanti balik lagi variabelnya ya. Tidak jadi angka, nanti kembali lagi ke variabel. Nah, itulah kenapa kalau bentuknya seperti ini, kalian tinggal ambil satu saja gitu ya. Nah, misalkan di sini tinggal dilihat biasanya itu kita ambil yang dia itu gini, lebih dari konstanta tapi kurang dari variabel. Nah, itu yang pertama dulu. Nah, baru kemudian selanjutnya di sini kita ambil batas paling bawah gitu ya, untuk yang x gitu ya, dari 0 sampai 1. Nah, di sini 4x pangkat 3 ini kan kalau kita integralkan terhadap x, dapatnya x pangkat 4. Batasnya dari 0 sampai 1, dapatlah 1. Nah, kemudian kita bisa hitung misalkan nih marginal dari x, berarti kan kita pakai g ya, gx x. Nah, berarti sama. Nah, batasnya di sini misalkan nih untuk gini gxx, berarti kan yang kita ambil adalah dy. Berarti kan batasnya adalah batas y. Batas y tadi sama nih ya. Nih dari 0 sampai x ya, itu batas y. Udah sama nih dari 0 sampai x. Nah, ini fungsinya 8xy. Nah, tapi hanya kita integralkan tadi yang y saja. Nah, saja 4x pangkat 3 ya, sama. Ini caranya sama persis. Nah, kemudian ini yang tersisa berarti kan adalah ini ya, x-nya. Gitu ya. Mana x-nya tadi batasnya dari 0
sampai 1. Kita ambil dari mana ini ya? Batas tertingginya kan 1. Batas terbawahnya itu 0. Gitu ya. Nah, kemudian untuk marginal dari Y, berarti kan pakai HY. Nah, berarti kan kita pakai DX. Gitu ya, DX berarti batas punya X. Nah, di sini bisa nih, boleh ya batas punya X ini kan kita tahunya batas X ini dari Y sampai 1 gitu ya, dari Y sampai 1. Nah, kita hitung nih 8XY dx gitu batasnya. Oke, kita hitung ya. Di sini berarti saya ulang dulu Y sampai 1, 8XY dx. Oke, sama dengan berarti kita integralkan X-nya saja 8Y, kita bisa taruh depan. Y 1 dx. Nah, sama dengan sorry, Y-nya ketinggalan ya. X-nya ketinggalan. Sorry. Ini X. Nah, ini X. Kemudian kita langsung integralkan. Berarti 8Y tetap. Kita integralkan X-nya berarti kan kita punya setengah X kuadrat. Dengan batas Y sampai 1. Nah, berarti kita masukin di 8Y tetap. Dia kurung siku setengah. Atas dulu berarti kan 1 kuadrat dikurang setengah. Batas bawahnya Y kuadrat. Berarti 8Y ini setengah hasilnya ya, setengah dikurang ini setengah Y kuadrat. Nah, ini kan setengah-setengah bisa dikeluarin ya. Jadinya gini, 8Y dikali setengah, baru kemudian kurung siku ini 1 kurang Y kuadrat. Ini setengahnya sama-sama dikeluarin. Gitu ya, setengahnya sama-sama dikeluarin. Nah, baru di sini 8 dengan setengah jadinya 4Y. Nah, yang di dalam kurung berarti 1 dikurang Y kuadrat. Nah, gitu ya, ketemu. Batasnya sekarang, berarti kan ini karena tersisa variabel Y, ya, variabel Y. Berarti batas Y yang kita tulis. Batas Y dari mana? Nah, sama batas tertinggi sama batas terendahnya ya. Berarti dari 0 sampai 1. Itu ditulisnya di sini. Jadi gitu cara mengingatnya ya. Meskipun ini batasnya seperti saling berkaitan, tapi ketika udah di marginal nanti tinggal ambil batas terbawah sama batas teratas. Itu antara 0 sampai 1. Nah, ini silahkan dicoba ya untuk latihan mandirinya. Nah, ini silahkan dicoba di buku masing-masing. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh sampaikan di add link-nya gitu ya lewat chat, atau misalkan boleh nanti ditanyakan juga ketika nanti kita pertemuan offline gitu ya untuk jawaban-jawabannya. Nah, ini kan sudah ada nih ya, kuncinya ada gitu. Cuman ini jawaban akhir gitu ya. Ini jawaban akhir nih nomor 1, nomor 2, nomor 3 udah ada. Nah, tapi kan yang perlu kalian ketahui adalah bagaimana caranya gitu ya. Caranya gimana? Nah, silakan dicoba. Ini tidak gini, untuk latihan mandiri itu tidak dinilai gitu ya. Dalam artian ini beda dengan tugas. Kalau tugas nanti ada sendiri dan itu memang harus dikerjakan karena itu akan dinilai. Sedangkan yang latihan mandiri ini untuk latihan sendiri saja, gitu ya, untuk melatih. Jadi tidak dinilai. Jadi silahkan dicoba sendiri ya, atau didiskusikan dengan teman, gitu ya. Oke, ini sudah selesai. Nah, demikian materi kita mengenai fungsi peluang gabungan
untuk dua variabel gitu ya, atau dua perubahan acak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya untuk di topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.